Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau mendengar dari Rasulullah SAW, ada 3 orang dari golongan umat sebelum kalian sedang bepergian, hingga mereka terpaksa menginap di sebuah gua. Kemudian masuk ke dalamnya, namun tiba-tiba sebongkah batu besar jatuh dari gunung, lalu menutup mulut gua tersebut. Mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini, melainkan jika kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan perantara amal soleh kalian. Lalu salah seorang dari mereka berdoa, "Ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta dan lanjut usia. Saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum keduanya minum, baik kepada keluarga ataupun kepada anak dan istri. Kemudian pada suatu hari, saya terlalu jauh mencari kayu bakar, sehingga mereka berdua sudah tertidur sebelum saya pulang. Selanjutnya saya pun memerahkan susu sebagai minuman untuk keduanya, dan saya mendapati mereka berdua telah tidur. Saya enggan membangunkan mereka dan saya enggan memberikan minuman itu kepada orang lain sebelum mereka berdua, baik kepada keluarga, anak dan istri, dan orang lain. Saya tetap berdiam sementara gelas minuman masih di tangan saya. Saya menunggu mereka bangun sampai fajar menyingsing, dan anak-anak saya menangis di dekat kaki saya karena kelaparan. Setelah keduanya bangun, lalu mereka minum minuman mereka. Ya Allah, jika saya mengerjakan yang demikian itu dengan niat benar-benar mengharap ridho-Mu, maka lapangkanlah kesusahan yang sedang kita hadapi dari batu besar yang menutup ini. Maka batu besar itu tiba-tiba membuka sedikit, tetapi mereka masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Lalu orang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai seorang sepupu perempuan. Ia merupakan orang yang paling aku cintai." Di dalam sebuah riwayat lain disebutkan, saya mencintainya sebagaimana orang laki-laki sangat mencintai perempuan. Kemudian saya merayunya, tetapi ia menolak keinginanku, sehingga ia mengalami kesusahan. Ia datang kepadaku, lalu saya memberikan beberapa dinar padanya dengan syarat ia mau berduaan denganku di tempat sepi. Ia pun mau melakukannya, sehingga setelah saya dapat menguasai dirinya, setelah saya dapat duduk di antara kedua kakinya, berkata, "Taukutkah kepada Allah dan janganlah engkau merenggut kesucianku, melainkan dengan haknya." Lantas saya berpaling darinya, padahal ia adalah perempuan yang paling aku cintai, dan saya membiarkan beberapa dinar yang telah saya berikan untuknya. Ya Allah, jika saya melakukan hal ini dengan niat untuk mengharapkan ridho-Mu, maka lapangkanlah kesukaran atau kesusahan yang sedang kami hadapi ini. Lantas batu besar itu pun kemudian terbuka lagi, namun mereka masih juga belum bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian orang ketiga berdoa, "Ya Allah, saya mengupah beberapa buruh dan semuanya telah aku berikan upahnya masing-masing, kecuali salah seorang dari buruh saya. Ia meninggalkan upahnya dan pergi. Upahnya itu saya kembangkan sehingga nilainya bertambah banyak.
Pada suatu waktu ia mendatangi saya, kemudian ia berkata, "Wahai hamba Allah, tolong berikan upahku yang dulu belum aku ambil." Kemudian saya berkata, "Semua yang engkau lihat ini adalah berasal dari upahmu, baik yang berupa unta, sapi, kambing, dan hamba sahaya." Ia berkata, "Wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda denganku." Kemudian aku menjawab, "Aku tidak bercanda." Kemudian orang itu pun mengambil segala yang dimilikinya. Semuanya digiring dan tidak seekor pun ia tinggalkan. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan ini dengan niat mengharap ridho-Mu, maka lapangkanlah kami dari kesusahan yang sedang kami hadapi ini. Maka batu besar itu lalu membuka lagi dan mereka pun bertiga dapat keluar dari gua tersebut. Para pecinta kisah kita yang dirahmati oleh Allah, dari ketiga kisah seorang yang terjebak dalam gua tersebut, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama adalah keutamaan ikhlas dalam beramal, dan ikhlas dapat memudahkan pelakunya saat menghadapi kesulitan. Yang kedua adalah keutamaan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua serta melayani keduanya, dan lebih mendahulukan keduanya daripada anak dan keluarganya, sekaligus rela menanggung beban lantaran kedua orang tua. Yang ketiga adalah menjaga dan menahan diri dari perbuatan yang haram semaksimal mungkin. Dan yang keempat adalah keutamaan menepati janji dan menjaga amanat serta bersikap toleran dalam bertransaksi. Mudah-mudahan memberi manfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut.